Jejak awal manusia. Fosil rahang tertua yang mengubah sejarah evolusi. Di dataran kering dan tandus wilayah Ledi Graru, negara bagian Afar, Ethiopia, sejarah baru manusia perlahan terkuak dari dalam tanah. Pada suatu hari di tahun 2015, seorang mahasiswa asal Ethiopia bernama Chala Cheusium melakukan penggalian rutin dalam proyek penelitian paleoantropologi. Namun, hari itu berbeda. Di antara lapisan tanah dan batuan purba, ia menemukan sebuah rahang bawah yang sudah membatu. Sekilas tampak sederhana, tetapi temuan ini segera menyadarkan dunia akan satu hal besar. Kita harus menulis ulang bab awal evolusi manusia. Rahang tersebut, yang terdiri dari sisi kiri tulang bawah dan 5 gigi, berasal dari individu yang hidup sekitar 2.800.000 tahun lalu. Ini berarti fosil tersebut berusia sekitar 400.000 tahun lebih tua dari fosil tertua sebelumnya yang pernah dikaitkan dengan genus Homo. Temuan ini membuka jendela baru dalam sejarah evolusi kita. Transisi dari makhluk seperti kera pohon menuju manusia yang berjalan tegak di padang savana. Dari hutan ke padang rumput dalam sejarah evolusi, pertanyaan besar yang selalu menjadi misteri adalah bagaimana dan kapan nenek moyang manusia mulai meninggalkan kehidupan di pepohonan dan mengadopsi gaya hidup daratan terbuka. Banyak ilmuwan menduga bahwa perubahan iklim memainkan peran besar. Sekitar 3 juta tahun yang lalu, wilayah Afrika Timur mulai mengalami pengeringan. Hutan lebat berubah menjadi sabana luas. Spesies primata pun dipaksa beradaptasi dengan lingkungan yang semakin terbuka. Hutan yang dulu menyediakan perlindungan, makanan berlimpah, dan sarana mobilitas vertikal kini berubah menjadi lanskap luas yang terbuka dan kurang pohon. Disinilah kemampuan untuk berjalan tegak menjadi keuntungan adaptif yang luar biasa. Spesies yang bisa mengintai predator dari kejauhan dan menempuh jarak jauh dalam mencari makanan memiliki peluang hidup lebih besar. Dalam konteks ini, penemuan fosil di Ledi Graru menjadi sangat relevan. Lingkungan sekitar tempat ditemukannya rahang itu menunjukkan jejak ekosistem yang kering dan terbuka, diisi oleh hewan padang rumput dan tumbuhan khas sabana. Adaptasi terhadap lingkungan inilah yang diyakini memicu perubahan morfologis besar, termasuk perkembangan otak yang lebih besar, penggunaan alat, dan berkurangnya ukuran rahang serta gigi, ciri-ciri khas genus Homo. Menghubungkan Lucy dan Homo sekitar 40 tahun sebelumnya, tidak jauh dari Ledi Graru, ditemukan kerangka Australopithecus afarensis yang sangat terkenal dan diberi nama Lucy. Lucy yang hidup sekitar 3.200.000 tahun lalu menunjukkan beberapa ciri manusia seperti kemampuan berjalan tegak, tetapi masih memiliki lengan panjang dan wajah yang menyerupai kera. Dengan penemuan rahang Ledi Graru, para ilmuwan kini mulai mengisi celah evolusi antara Lucy dan Homo habilis atau Homo erectus. Lucy sendiri merupakan ikon dunia paleoantropologi. Penemuannya mengukuhkan bahwa nenek moyang manusia sudah mulai berjalan dengan 2 kaki jutaan tahun lalu. Namun, ia belum memiliki volume otak besar ataupun kemampuan membuat alat batu yang kompleks. Hal inilah yang membuat temuan rahang Ledi Graru menjadi sangat penting karena ia menjembatani 2 tahapan besar dalam evolusi manusia. Dari makhluk semi manusia seperti Lucy menuju Homo dengan ciri khas modern. Profesor Brian Fillmore dari Universitas Nevada, Las Vegas, Amerika Serikat, yang memimpin tim peneliti, menyebut rahang tersebut sebagai bentuk transisi yang ideal. Ini adalah bentuk awal dari genus Homo, katanya. Ciri-ciri pada rahang, terutama ukuran gigi geraham yang lebih kecil, memperlihatkan langkah awal menuju manusia modern. Rahang ini memperlihatkan gabungan antara fitur primitif dari Australopithecus dan fitur lanjutan dari Homo. Profesor William Kimball dari Universitas Negeri Arizona menambahkan bahwa ukuran gigi ini merupakan indikator penting dari peralihan pola makan dan gaya hidup. Mereka mulai menggunakan alat untuk memotong makanan. Itu berarti mereka tak lagi butuh rahang besar seperti nenek moyangnya, ujarnya.
Gigi-gigi yang lebih kecil dan ramping mengindikasikan bahwa spesies ini tidak lagi hanya mengunyah akar-akaran atau buah keras. Dengan alat batu, mereka mulai memotong daging, menghancurkan tulang, dan memasuki babak baru dalam eksplorasi sumber makanan. Metodologi penelitian fosil-fosil bukan sekadar tulang mati. Ia adalah saksi bisu sejarah yang harus dibaca dengan hati-hati. Untuk memastikan usia rahang, para ilmuwan menggunakan metode penanggalan radiometrik, terutama pada lapisan abu vulkanik di sekitar lokasi temuan. Dengan teknik ini, mereka dapat menentukan usia lapisan tanah dengan akurasi tinggi. Selain itu, rekonstruksi morfologi dilakukan melalui pemindaian digital dan perbandingan anatomi dengan spesimen sebelumnya. Para ahli juga melakukan simulasi evolusi berdasarkan bentuk gigi dan struktur rahang. Semua data ini menunjukkan bahwa rahang Ledygraru adalah milik individu yang berada di titik penting evolusi. Sudah bukan lagi Australopithecus, tetapi belum sepenuhnya Homo seperti yang kita kenal sekarang. Untuk memperkuat analisis, para peneliti membandingkan rahang ledi dengan koleksi ribuan fosil hominin dari berbagai wilayah Afrika. Analisis statistik morfologi menunjukkan bahwa rahang ini berada di antara Australopithecus dan Homo habilis, memperkuat teori bahwa ia adalah bentuk transisi. Beberapa ilmuwan menyebutnya sebagai salah satu kandidat kuat untuk Homo awal yang belum diklasifikasikan secara resmi. Evolusi, jalan yang bercabang. Salah satu hal paling menarik dari kajian evolusi manusia adalah kenyataan bahwa jalur evolusi bukanlah garis lurus. Banyak spesies hominin muncul dan punah, seolah-olah alam sedang bereksperimen mencari konfigurasi terbaik dari tubuh dan otak. Di Afrika Selatan ditemukan spesies Australopithecus sediba yang hidup sekitar 1.950.000 tahun lalu dan juga memperlihatkan ciri-ciri manusia. Hal ini menunjukkan bahwa evolusi Homo mungkin terjadi di beberapa tempat secara paralel. Profesor Chris Stringer dari Museum Sejarah Alam di London memperingatkan agar tidak terlalu cepat menyimpulkan bahwa rahang Ledygraru adalah nenek moyang langsung Homo sapiens. Rahang ini penting, tetapi hanya satu bagian dari teka-teki besar, ujarnya. Bisa saja ada spesies lain dengan jalur evolusi berbeda yang juga berkontribusi pada munculnya manusia modern. Dengan kata lain, penemuan ini menambah kompleksitas dalam memahami asal-usul kita. Kita harus mempertimbangkan kemungkinan adanya lebih dari satu awal untuk genus Homo, berbagai cabang yang hanya satu di antaranya yang bertahan dan berevolusi menjadi Homo sapiens. Beberapa ilmuwan bahkan berpendapat bahwa Homo mungkin muncul lebih awal dari 2.800.000 tahun lalu, tetapi fosil-fosilnya belum ditemukan. Ini membuka peluang besar bagi eksplorasi lebih lanjut di wilayah Afrika Timur. Dengan teknologi baru seperti pencitraan satelit dan pemindaian geologis dalam, para peneliti kini dapat memetakan area yang potensial untuk digali tanpa harus menebak secara manual. Definisi manusia masih diperdebatkan. Apa yang sebenarnya membedakan manusia dari nenek moyangnya? Apakah otak besar? Apakah kemampuan membuat dan menggunakan alat? Ataukah sifat sosial, komunikasi, dan empati? Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa ciri-ciri seperti berjalan tegak, otak besar, dan penggunaan alat tidak muncul bersamaan, tetapi dalam urutan yang berbeda pada spesies yang berbeda. Selain itu, ada pula pendekatan yang menekankan perilaku sebagai dasar definisi manusia. Penggunaan simbol, kemampuan merencanakan masa depan, dan struktur sosial kompleks juga dianggap sebagai bagian dari sifat manusia modern. Bahkan, keberadaan empati dan kerjasama dalam kelompok sosial pun menjadi poin penting dalam diskusi tentang apa itu manusia. Implikasi terhadap sains dan pendidikan, penemuan ini membawa implikasi besar, bukan hanya bagi ilmuwan, tetapi juga bagi dunia pendidikan dan masyarakat luas. Buku-buku sejarah harus diperbarui. Model evolusi manusia di museum harus ditinjau ulang. Yang lebih penting,
Penemuan ini menunjukkan kepada kita bahwa sains selalu berkembang dan pengetahuan kita tentang dunia tidak pernah final. Dalam pendidikan, narasi seperti ini bisa digunakan untuk menginspirasi generasi muda agar tertarik pada ilmu pengetahuan dan eksplorasi. Chalachoseum, sang penemu fosil, menjadi simbol bahwa anak-anak dari tanah Afrika sendiri memiliki potensi besar untuk menggali sejarah dunia. Semangat lokal untuk meneliti dan melestarikan warisan purbakala sangat penting untuk keberlangsungan ilmu pengetahuan global. 1. Rahang. 1000 cerita fosil rahang dari Ledi Graru mungkin hanya potongan kecil dari tubuh manusia purba, tetapi ia memuat kisah besar tentang asal-usul kita. Ia mengingatkan kita bahwa kita semua berasal dari perjalanan panjang yang penuh tantangan, adaptasi, dan kebetulan. Bahwa kita adalah hasil dari jutaan tahun eksperimen alam, dari spesies yang berani turun dari pohon dan menghadapi dunia terbuka. Dan dari rahang kecil itulah, kita belajar bahwa menjadi manusia bukan hanya soal bentuk tubuh, tetapi juga tentang rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Rasa ingin tahu yang membuat kita terus menggali, mencari, dan bertanya, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan pergi. Dengan temuan ini, bab baru dalam sejarah manusia telah dibuka. Dan seperti semua kisah besar, ini baru permulaan. Seiring dengan terus ditemukannya fosil-fosil baru dan kemajuan teknologi, siapa tahu mungkin suatu hari kita akan menemukan bukan hanya satu, tetapi banyak asal-usul manusia yang saling berkaitan dan menakjubkan. Dan pada akhirnya, setiap potongan tulang yang kita temukan bukan hanya sisa masa lalu, tapi juga cermin perjalanan panjang kita sebagai manusia.